Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dari STMIK Komputama Majenang, kampus 3 Bandung. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 7. Saya di sini akan memenuhi tugas dari Bu Ratih mengenai etika profesi. Dan di sini saya sedang bersama Bapak Darismanto yang berprofesi sebagai penjahit. Oke, Pak. Perkenankan saya untuk mewawancarai Bapak mengenai etika profesi. Dan sebelum ke pertanyaan tersebut, boleh Bapak menjelaskan asal mulanya Bapak menjadi penjahit? Ya. Awal mula saya menjadi penjahit dulu ketika masih remaja atau masih bujangan. Waktu itu saya kursus menjahit, yang mana karena saya tidak disekolahan oleh orang tuanya dan saya pribadi tidak tidak bersikeras untuk sekolah lanjutan, saya memilih kursus menjahit. Nah, setelah kursus menjahit saya punya bekal tentang bab jahit atau bahasa ininya modiste lah. Kalau boleh tahu itu tahun berapa, Pak? Itu saya kursus sekitar tahun 93, kalau 92-93 antara tahun itu. Mana waktu itu ya umur sekitar usia sekolah SMA-an lah gitu. Umur sekitar 16-17. Nah, setelah saya lulus, dinyatakan lulus oleh sekolahan yang namanya pada waktu itu nama saya sekolahan jahit saya itu Keringin Tunggal. Nama kursusnya? Nama kursusnya, nama sekolah kursus jahitnya Keringin Tunggal. Yang mana beliau sebagai gurunya adalah Bapak Agus Darjito waktu itu. Itu di mana, Bapak? Di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Oh, di Banyumas ya? Iya, di Banyumas. Nah, setelah saya dapat itu saya merantau ke Jakarta, yang mana keinginan saya untuk menjadi penjahit di Jakarta karena mendengar pengalaman teman-teman yang sudah bekerja di kota, katanya menjadi itu hasilnya lumayan. Makanya saya ingin ke sana dan ingin mengadu nasib, dalam bahasa ininya mengadu nasib menjadi penjahit. Namun ternyata tidak seperti itu. Keinginan kita tidak langsung tidak terlaksana. Yang mana waktu saya tidak kerja di tempat menjahit, tapi saya kerja di pabrik. Kerja di pabrik plastik. Yang mana kira-kira kerja 3 bulan baru saya keluar dari pabrik plastik menjadi kerja di garmen. Nah, yang di garmen itu saya ikut diajak teman saya yang mana beliau sudah pengalaman waktu itu, saya hanya masih amatir. Nah, saya ngelamar di garmen tersebut. Saya menjadi penjahit, intinya saya ngelamar jadi tukang jahit dan diterima di sana. Terus ibaratnya bulan demi bulan, tahun pun berganti, saya menjadi penjahit yang handal lah. Jadi di rumah ya, Pak? Iya. Terus saya berkeluarga. Setelah berkeluarga, saya masih tetap menjadi penjahit. Di sana, Pak, Masih di kota. Nah, setelah saya berumah tangga, kira-kira 2 tahun berselang, saya beli mesin. Karena setiap saya pulang di rumah nggak ada kesibukan, paling kesibukannya yang bantu orang tua bertani. Nah, dalam mengisi kekosongan itu saya
berinisiatif beli mesin jahit untuk mengisi kesibukan di rumah. Siapa tahu ada jalan di situ. Saya beli mesin jahit yang kecil. Tapi setelah punya mesin jahit pun saya nggak langsung di rumah, dalam arti masih merantau. Tapi ketika ada orang memberikan kerjaan, saya di rumah. Gitu. Terus nyampe berapa tahun? Kira-kira pertama saya beli mesin itu tahun 2000. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Itu masih mesin jahit yang kecil. Ya. Itu mesin merek Butterfly. Terus setelah saya dapat bahasanya konsumen, banyak yang udah dikenal, banyak yang suka nyuruh mengasih kerjaan, banyak ngasih order. Saya beli mesin jahit lagi. Jadi punya mesin 2, mesin kecil, mesin Butterfly masih. Setelah tambah banyak, saya beli mesin obras, beli mesin obras yang kecil, bukan yang seperti ini, masih yang kecil semua, ya untuk pemula. Jadi awal mula merintisnya seperti itu. Itu pun saya tidak langsung, dalam arti menetap di kampung, masih di kota. Jadi ketika di kampung nggak ada kerjaan, nggak ada orderan, saya ke kota. Itu pun semakin lama semakin banyak yang memberikan kepercayaan pada saya untuk mengerjakan kerjaannya. Jadi ada cara bahasa Jawa lagi akeh wong kongkon, biasa akeh wong kongkon kon gawe kena klambi. Banyak yang nyaman dalam pekerjaan. Iya, mungkin bagus jahitannya. Ya bisa jadi seperti itu. Banyak yang suka atau nyaman dengan jahitan saya. Akhirnya dari mulut ke mulut, ibaratnya secara bahasa Jawa itu tersinular lah. Saya pribadi tidak masang banner plang jahit apa namanya, itu tidak, masih nyampe saat ini pun kosong. Nah, tapi itu kesibukan ketika saya banyak kerjaan, saya tetap di rumah. Setelah dipikir-pikir dari tahun ke tahun di Jakarta, saya hanya paling beberapa kali berangkat saja. Hanya kan dalam kurun 1 tahun biasanya sekali berangkat saya itu sekitar 6 minggu 7 minggu pulang. Nah, di kampung. Jadi dari tahun 2000 antara 2005 sampai 2015 itu paling di sana di Jakarta, masih di kota, paling hanya sekali berangkat. Jadi lama di kampungnya. Karena eman-eman bayar kontrakan, akhirnya saya putuskan untuk tetap di rumah. Itu di sana di Jakarta itu sebulan sampai berapa Pak dulu? Ya kita bayarnya per pekan, sepekan sekali bayaran. Ya itu tergantung kemauan kita, bukan begitu, tergantung kecepatan kerja kita. Kalau kita kerja cepat, hasilnya ya lumayan. Ya waktu itu dibandingkan dengan yang kerja di kantor, di perumahan atau yang kerja bulanan, itu masih mending yang saya kerja. Jadi waktu itu aja tahun 2000-an orang di kantor paling bayaran sebulan 600 atau 500 saya. Jadi sepekan bisa 300 atau 400. Lumayan ya. Memang waktu tahun-tahun itu profesi menjahit lumayan. Banyak yang menginginkan itu, profesi itu. Iya. Nah, setelah saya memantapkan untuk di rumah saja lah. Yang namanya rezeki itu pasti Allah kasih ya, kalau kita punya potensi, punya keahlian, kita hanya menjalankan saja. Akhirnya tahun 2014 akhir antara tahun 2015 saya menetap di rumah saja, menetap di kampung. Alhamdulillah istri saya juga profesinya sama, jadi kita bisa bekerja sama. Ketika ada orderan untuk pakaian wanita, istri saya berarti yang menguasai, ya yang mengerjakan. Kalau untuk pakaian pria, saya pribadi, pakaian wanita, pakaian pria itu bisa. Ketika istri saya sibuk atau banyak kerjaan yang dikerjain, order pakaian wanita keteter, ya terpaksa saya mengerjakan juga. Iya Pak. Terus
selama ini dalam berprofesi sebagai penjahit itu Bapak menerapkan etikanya bagaimana Pak? Dalam etika profesinya. Ini kalau saya kepada konsumen, kepada pelanggan, kita mendapatkan order yang banyak, kita kasih korting. Korting berapa persen? Pokoknya untuk harga umum untuk baju gamis 70.000, kita kalau ordernya banyak paling hanya 10.000, jadi 10.000 lah di korting. Pokoknya kali 100 orang sudah lumayan kan? Jadi dikasih Ya, diskon ya Pak? kasih diskon. Terus ketika ada yang kurang pas, suruh kembalikan, dibenerin tanpa biaya lagi, seperti itu. Iya Pak. Iya. Jadi untuk kenyamanan pelanggan juga ya Pak? Iya. Jadi ketika apa yang saya kerjakan, baju atau celana atau apa pakaian yang saya jahit, kira-kira belum pas di pelanggan, itu suruh dibalikin, terus saya benerin biar suruh pas, tidak bayar lagi. Jadi ada Supaya puas garansi lah Pak, ya Iya, bahasanya itu. iya. Lalu dari era sekarang kan digital ya Pak? Iya, iya. Dalam informasi itu berimbas, bagaimana imbasnya dalam profesi penjahit, imbas teknologi informasinya? Sebenarnya ya ada, karena sekarang orang kalau beli online kan harga lebih murah, terus udah nyampe rumah, berarti pesan nggak usah kemana-mana, barang sudah datang. Cuman tetap bagi saya pribadi imbasnya nggak terlalu ini, karena apa? Ketika orang-orang online datang pesanan nggak pas dipakai, tetap datang ke saya untuk dibenerin. Nah, saya tetap dapat tetap dapat itu apa? Tetap dapat apa ya, bagian tetap masukan. Profesi Bapak Iya, sebagai iya. penjahit ya Pak? Kalau belum pas pasti kita datang ke saya. Iya, iya. Banyak yang pelanggan-pelanggannya seperti itu. Ya cukup sekian wawancaranya ya Pak. Terima kasih atas informasi yang Bapak kasih terhadap saya dan meluangkan waktunya untuk saya. Dan sekian dari wawancara saya dengan Bapak Darismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.